Melihat jajaran buku-buku yang tersusun selaras dengan warna-warni yang beragam ini mengingatkan saya akan Indonesia. Berbagai etnis, suku, agama, dan ras sudah ada sejak sebelum terbentuknya negeri ini. Sehingga, bicara mengenai moderasi beragama bukanlah sebuah hal yang baru, karena sudah menjadi nilai-nilai baik yang hingga kini hidup di masyarakat. Saya akan berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia untuk menggali hal-hal baik seputar moderasi beragama yang ada, sehingga kita terpanggil untuk senantiasa menjaga dan merawatnya bersama-sama. Yuk, kita OTW! Destinasi perjalanan saya dalam OTW hari ini adalah kota Surabaya. Sebuah kota yang menyimpan catatan penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Cerita menarik apa yang akan saya gali dan temukan di kota ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya OTW ke Surabaya untuk mengulik cerita-cerita moderasi beragama dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yuk kita OTW. Bicara mengenai moderasi beragama dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada peristiwa 10 November 1945 di kota Surabaya, memang merupakan sebuah realitas yang tercatat oleh sejarah. Perjuangan tak hanya dilakukan oleh para kiai dan santri saja. Segenap warga atau arek-arek Surabaya dari semua golongan, termasuk keturunan peranakan Tionghoa yang sudah sejak lama tinggal dan menetap di Surabaya pun memiliki andil yang tak kecil. Keturunan peranakan Tionghoa di kota Surabaya sudah melebur sejak lama. Jejak tradisi dan budayanya dapat dengan mudah kita jumpai. Salah satunya di tempat yang akan saya kunjungi ini, Pasar Atom. Gua lagi di Pasar Atom, Surabaya. Ini adalah salah satu pasar tradisional yang bersejarah di kota Surabaya. Dan di sini salah satu kontribusi ekonomi diberikan oleh orang Indonesia peranakan Tionghoa yang telah lama berupaya ikut membangun perekonomian di Surabaya. Di Pasar Atom inilah menjadi pertemuan orang-orang lintas suku, lintas agama di Surabaya melalui satu moderasi di aspek ekonomi, yaitu bisnis bersama. Nah, sampai sekarang keturunan Tionghoa dari orang Indonesia masih berjualan di Pasar Atom ini, dan gue pengen mengulik cerita dari mereka. Yuk kita OTW ke dalam. Nah, kok? Apa kabar Pak? Apa kabar? Ya. Dengan Gimana? siapa? Saya dengan Edili Pak, Edili. Edili. Oke, Pak Abi, gimana Pak? Kabarnya Pak? Kabar baik. Oke, kok. ini Jadi, jalan-jalan nih ya. jalan-jalan kok. Mari Pak. Kok ini udah lama di sini, kerjaan Lama, di Pak, sini. lama Ini ya. toko sendiri. Ya, toko sendiri, tapi ya toko sendiri kita yang kelola sendiri gitu ya. Itu. Oke. Ya. Udah berapa lama kok? Sekitar 10 tahun Pak. 10 tahun udah di sini. Iya. Gila, satu 10 tahun. dekade tuh. Masih- Ini apa aja masih- biasanya yang Ini dijual, biasa Kok? kita jual itu manisan Pak. Manisan. Manisan, terus ada camilan, kerupuk ya. Camilan, Terus khas kerupuk. Surabaya, lapis Surabaya, kulit ikan ada, terus Oke. ada kayak kuku macan, apa macam-macam ada. Oke. Nah, ini biasanya kalau tempat-tempat gini kan menjadi pertemuan lintas etnis ya. Betul, Kok, betul, ya? betul. Nah, gimana pertemuan kemudian hubungan orang-orang yang lintas etnis tuh kayak Koko kan Ya. Tionghoa, Betul. kemudian ada orang Jawa, ada orang Madura juga di Surabaya kan banyak. Nah,
Itu biasanya gimana kok pertemuannya? Biasa kalau masalah pertemuan gitu itu kita udah berbaur ya, udah terbiasa ya. Jadi kita tuh nggak pernah membedakan tuh antara datang siapa dari Madura, dari Arab, kita itu sudah anggap sama semua, Pak. Sangat sama. Ya kan? Jadi kalau rata-rata yang makanan yang kita jual ini bisa dimakan si A, si B, si C, semuanya oke. Semuanya oke No ya. problem. Iya. Dan biasanya ini nggak kok, selain ngobrolin soal jual beli, ada obrolan lainnya nggak? Kalau kita Di biasa Pasar Atom di sini? Pasar Atom toko ini ya sering terjadi. Cuman nggak seperti yang ciri khas yang di Arab ya. Iya. Jadi kita yang kayak di Indonesia yang kononnya cuman berdiri, bercanda, ngomong, menyapa, terus Iya, sambil belanja, sambil betul, cerita, sambil gitu aja sih cerita. Bang. Ya. Sambil Sambil nimbang, gobang, sambil makan, cerita nimbang. dari Iya. mana. Betul Pak, betul Pak. Basa-basi, tapi yang justru memberikan kehangatan di antara kita. Jadi di sini udah 10 tahun ya kok? Awalnya koko atau ayah dulu? Ini Warisan? sebenarnya itu sebenarnya ada kakek ya Pak ya. Dari kakek, terus kakek sudah nggak bisnis ya, terus kita buka sendiri lagi, jadi brand new. Jadi memang dari benar-benar dari nol, sendiri kita kelola dari kecil, merambah jadi besar, dan kebetulan ini ya, maksudnya kalau kita di agama apa itu, insya Allah ya apa namanya, diberkati ya, jadi kita bisa renovasi ini sekarang. Ini lagi tahap renovasi. Lagi renovasi. Jadi jauh lebih baik. Diperluas ya, dan jadi lebih bisa bagus. jauh lebih baik ya. Dan memang tuh, kalau Tionghoa itu biasanya memang kekuatannya adalah pada warisan bisnisnya. Mereka menjaga warisan bisnis dari nenek moyangnya. Nah, kalau Arab itu biasanya menjaga warisan majelis. Mereka majelis dari kakeknya, kemudian sampai ke cucunya dan seterusnya biasanya dijaga dengan kuat. Dan dua-duanya itu sama-sama menjadi media moderasi beragama. Ada yang melalui bisnis, bertemu dengan bermacam orang, ngobrol, saling kenal, sehingga saling sayang. Ada yang melalui majelis. Dengan ilmu, akhirnya saling kenal dan saling belajar di antara perbedaan kita. Kok, saya mau OTW lagi nih kok. Siap Pak. Siap. Terima kasih kok ya. Sudah dikunjungi Pak ya. Mohon maaf nih, nggak sempat beli tadi. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa ya. Anda berkunjung ke sini, Pak Habib ke sini, saya udah senang lah ya. Namanya silaturahmi, sudah sampai Pasar Atom harus silaturahmi itu bener ya. Itu yang Apa-apa paling harus silaturahmi itu. Betul. Oke, sip ya. Siap kok. Saya duluan kok ya. Oke, thank you. Oke. Yuk, mari. Pak Haji Madid, orang yang paling kaya nih, kayaknya gundah gulanya. Lo pikir gue diabetes? Kenapa sih, Be? Nanti Babe darah tinggi loh. Babe ini mau zakat, cuman takut Babe salah milih. Sekarang kan udah ada 7 pasti berzakat, Be. Maksudnya apa nih? 7 pasti berzakat itu, Be, agar kita bisa memastikan kemana zakat kita disalurkan, Be. Pastikan legalitas lembaganya, Be. Pastikan layanan amilnya. Pastikan nisab dan bukti setornya. Pastikan transparansi pengelolaannya, Be. Pastikan manfaat zakat bagi mustahiknya, Be. Pastikan pelaporannya dan pastikan audit syariahnya, Be. Gitu. Tuh Be, dengerin kata anaknya. Nggak sia-sia kan kita sekolah yang tinggi-tinggi. Iya, siapa dulu dong babenya. Bang Madid gitu loh. Dengan 7 pasti berzakat, Pastikan zakat kita terkelola dengan tepat. Bismillah. Kalian berdua yakin sudah siap menikah? Nah, udah siap, Pak. Sudah melengkapi persyaratan dokumen? Udah dong. Good. Jadi kami bisa nikah besok nih, Pak. Buru-buru amat. Pernikahan bisa digelar secepat-cepatnya 10 hari dari sekarang. Itu pun kalau pendaftaran dokumen kalian sesuai dengan persyaratan. Biayanya bagaimana Pak? Untuk menikah di luar KUA, ada biaya sebesar Rp600.000 yang nantinya bisa dimanfaatkan bagi pasangan pengantin yang ingin nikah tapi tidak punya biaya. Tapi ingat, kalian berdua wajib ikut bimbingan perkawinan terlebih dahulu. Ingat, sebelum menikah, urus persyaratannya. Ikut bimbingan perkawinan agar siap menikah dan siap membangun keluarga sakinah. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Pasar Atom
yang terletak di Surabaya Utara ini bisa dibilang merupakan salah satu pasar legendaris yang dibangun sejak awal tahun 70-an. Di sini, mayoritas pedagang diisi oleh para keturunan peranakan Tionghoa Jawa. Berjalan menyusuri selasar pasar menjadi sebuah pengalaman yang unik, di mana dengan jelas kita bisa melihat berbagai interaksi yang menggambarkan bagaimana moderasi dalam aspek ekonomi tercipta dengan apik di kota Surabaya ini. Nah, ini juga nih unik. Kayak melinjo tapi coklat. Ya. Halo, Koh. Koh, namanya Ya. siapa, Koh? Kevin. Kevin. Ya. Oke. Siap, Koh, Beb. ini kayak melinjo, Koh. Kue emping kalau di Jakarta. Rasanya biasanya bukan manis, tapi ini manis ya? Iya, bentuknya mirip. Bentuknya iya mirip. Tapi rasanya sama teksturnya kalau mungkin yang paling mirip itu sama leker. Leker. Ini kayak Jadi cookies tipis gitu renyah ya? banget. Iya, kayak cookies. Oh, ada rasanya juga ya? Ada 6 rasa. Ada wijen, coklat, pisang. Ya, kalau kita originalnya vanilla. Gitu, tapi kita ada varian lain juga. Ini juga Oke. lagi produksi di belakang. Oke, Kok ini kok namanya malah kue dolar ya? Ini kan kita karena dulu awalnya itu mulai bikinnya tahun 1936 ya. 1936. Toko ini pertama 1936. Ya, tapi awalnya nggak di sini. Oh. Kan ini belum ada dulu. Pasar Itu Atom. bahkan Koko juga belum ada. Iya kan? Belum lahir. Berarti ini generasi keberapa udah? Saya ketiga. Ketiga. Saya ketiga. Nah, terus kenapa disebutnya kue dolar? Karena pada waktu itu mirip sama bentuknya kue, itu kan masih zaman Belanda ya, Beb ya? Iya. Jadi mirip sama bentuk koin pada Oh, bentuk koin pada waktu dolar. itu. Oh, makanya disebutnya kue dolar. Iya, dan bikinnya pun kan juga di press bulat-bulat gitu kan. Berarti ini cuman jual, toko ini cuman jual kue ini? Iya. Ini sama varian. Khas banget dan emang lama banget sih. Iya, dari 1936. Kue dolar. Oke. Bikinnya di sini juga ya? Iya. Bikinnya di sini juga loh. Nih. Mau dicoba boleh, Beb? Boleh ya, Masih dicoba. hangat. Ibu, apa kabar? Gue cobain ya. Nih, kita cobain ya rasanya ya. Iya, coklat cookies gitu. Enak, banyak. Yang pisang. Ini yang apa? Pisang. Oh, yang pisang nih. Ya. Dan masih hangat loh. Langsung soalnya. Kayaknya dari nada-nadanya orang Madura ini. Saudara saya ya. Tretan tinggi. Nah, kalau sama orang Madura itu nyebutnya tretan, saudara. Walaupun kita bukan satu orang tua, tetap kita nganggap saudara. Dan ini menariknya kok ya? Iya, benar. Pegawainya Madura. Madura. Jadi kuenya dolar, Ya. yang punya koko-koko, pegawainya Madura. Dan yang mewawancarai Arab. Jadi kurang moderasi apalagi nih di sini. Kok, permisi aku liatin ini ya cara bikinnya ya. Silakan. Nah, oh ini cara bikinnya. Kok berarti ini mesinnya udah lama banget ya? Iya. Itu dari mesin pertama masih sampai sekarang kita pakai itu, Bu. Dari 1936? Wow. Ini kayaknya nggak ada yang jual mesin ini lagi sih. Iya, jadi mesinnya kita ada yang produksi di sini, ada juga yang produksi di rumah, Bib. Kalau ini dari dulu 1936 Ya, mesin. Kayaknya Kayaknya nggak ada lagi deh orang jual mesin ini. Yang kali ini dulu soalnya bikinnya dari Jepang kalau nggak salah, info dari orang tua. Enggak, sekarang udah nggak ada kan? Nggak ada lagi. Jadi ini kalau rusak yang benerin siapa kok? Kalau rusak mesin. Lucunya mesin ini nggak pernah rusak. Nah, emang barang-barang zaman dulu itu ya kuat banget. Lucunya ini nggak pernah rusak, cuman maintenance bulanan aja. Maintenance bulanan. Oke, tuh. Nah, cara bikinnya masih tradisional banget ya, Bib? Iya, masih tradisional. Dan memang kalau kita lihat dia kayaknya gampang banget nih ibu Madura ini. Tapi kalau dicobain ya susah. Panas. Panas juga. Ini ahli-ahli Bib orang Madura. Ahli-ahli. Memang orang Madura ini saudara-saudara saya semua nih, wah jagoan semua nih. Jagoan, pekerja keras, kemudian ini profesional. Ya, tapi sampai sekarang masih banyak peminatnya. Masih, Bib, masih. Malah justru peminatnya itu lebih banyak dari orang yang mau dibawa ke luar negeri. Jadi dia buat oleh-oleh gitu? Buat oleh-oleh. Banyak yang dibawa ke Singapura, Australia, ke US, Amerika. Berarti udah kayak ekspor aja nih toko ya? Sebenarnya ya kita pengennya sampai ekspor. Cuman selama ini kita masih
banyak pelanggan kita itu yang dibawa ke luar negeri buat oleh-oleh. Buat oleh-oleh. Sejak 1936 loh bayangin. Resep kuno gitu. Resepnya resep kuno ya. Berarti sekarang yang ngerjain siapa ini? Resepnya? Kalau resep dari masih orang tua. Masih orang tua. Jadi ya? yang bikin adonannya orang tua semua, Orang tuanya. resep di orang tua, nanti yang produksi dibantu sama teman-teman dari Madura ini ya. Jadi mesinnya tuh otentik banget. Sama itu tuh. Logo tokonya tuh otentik banget. Ya, masih tipe Kuno banget. zaman Kayaknya kuno banget. iya, Gen Z nggak bisa mendeteksi itu kayaknya. Anak Jaksel pusing ngeliat logo itu. Alright. Tapi Jakarta banyak yang beli loh di online. Oh iya di online. Iya. Oh ini ada jual online-nya Ada. juga. Ada. Jakarta banyak beli. Jakarta banyak. Ya, Jakarta, Medan banyak. Banyak ya. Ya. Siap. Oke. Kalau orang Arab ada yang beli juga nggak? Ada. Ada ya? Ada. Ada yang suka Di sini, juga ya? Kak. Di sini Waktu ya? jalan-jalan Iya, ke Ato, sampai jalan-jalan ke mampir. Ato. Iya, ada. Emang enak dan gua pernah sih makan kayak kue-kue sejenis gini. Iya. Oh, makasih kok Kevin ya. Oke, siap. Waktunya ya. Terima kasih. Semoga Beb. laris dagangannya. Amin. Saya mau Sering-sering mampir, Beb. Siap, kita sering-sering mampir insya Allah. Oke, Tiap ke Surabaya siap. kita mampir. Surabaya itu selalu banyak cerita tentang moderasi, bukan hanya tentang gagasan-gagasan, tapi bahkan kulinernya aja seolah-olah berbicara tentang moderasi. Kok kita mau OTW lagi ya? Oke. Siap. Siap. Lanjut. Makasih kok. Thank you. Tretan. Assalamualaikum. Ya. Pak Ustadz mau langsung pulang? Nggak, mau beli pegangan untuk HP itu loh. Kalau nggak ada pegangannya tuh syutingnya susah. Syuting? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kapan buat konten lagi Pak Ustadz? Pak Ustadz, ya. Bila ada kesempatan, saya undang ceramah di luar kota, gimana siap? Insya Allah bisa. Waalaikumsalam. Pak Ustadz bisa minta foto nggak? Bisa terkenal begitu. Rahasianya apa sih? Sering upload aja Pak. Assalamualaikum jemaah. Kembali lagi bersama saya di dakwah asik kajian menarik. Ini tuh rahasianya. Penyuluh agama tingkat lokal jadi terkenal tingkat nasional karena dakwah digital. Ayo para penyuluh agama, kita aktif bersosial media. Dengan dakwah digital, penyuluhan semakin optimal. Pak Haji Madid, orang yang paling kaya nih, kayaknya gundah gulanya. Lo pikir gue diabetes? Kenapa sih, Beh? Nanti Babe darah tinggi loh. Babe ini mau zakat, cuman takut Babe salah milih. Sekarang kan udah ada 7 pasti berzakat, Beh. Maksudnya apa nih? 7 pasti berzakat itu, Beh, agar kita bisa memastikan kemana zakat kita disalurkan, Beh. Pastikan legalitas lembaganya, Beh. Pastikan layanan amilnya. Pastikan nisab dan bukti setornya. Pastikan transparansi pengelolaannya, Beh. Pastikan manfaat zakat bagi mustahiknya, Beh. Pastikan pelaporannya dan pastikan audit syariahnya, Beh. Gitu. Tuh Be, dengerin kata anaknya. Nggak sia-sia kan kita sekolahin tinggi-tinggi. Iya, siapa dulu dong babenya. Bang Madit gitu loh. Dengan 7 pasti berzakat, pastikan zakat kita terkelola dengan tepat. Bismillah. Di masa kolonial, Surabaya berkembang menjadi salah satu kota modern yang menjadi salah satu pintu masuk Pulau Jawa bagi para pelancong selain Batavia. Di awal abad ke-20, kota ini merupakan pusat perdagangan yang besar dan ramai, sehingga menarik minat para pendatang. Salah satunya adalah orang-orang Tionghoa yang menempati jumlah terbesar imigran di kota Surabaya. Kembang Jepun yang namanya sudah eksis sejak 1821 merupakan salah satu sentra perdagangan, perbankan, dan jasa khususnya oleh para peranakan Tionghoa yang sangat ramai pada masanya bahkan hingga saat ini. Meski pemerintah Belanda
sempat memberlakukan kebijakan politik yang memisahkan warga Surabaya dalam kelompok-kelompok etnis dan ras. Namun, interaksi antar warga, khususnya dalam aktivitas ekonomi, tak bisa dihalangi. Sehingga ini menjadi salah satu pemicu bagaimana sikap saling membutuhkan satu sama lain, mencipta pola toleransi dan kerukunan di tengah masyarakat kota Surabaya. Kembang Jepun adalah salah satu kawasan di kota Surabaya yang menjadi salah satu prasasti keragaman di kota Surabaya. Di kawasan ini mayoritas adalah orang Indonesia etnis Tionghoa keturunan, dan di samping wilayah ini berdampingan dengan masyarakat Indonesia keturunan Arab di daerah Ampel, di mana mereka hidup berdampingan dengan damai. Dan dari sini gua mau OTW ke prasasti moderasi beragama yang sangat unik di kota Surabaya. Yuk kita OTW lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Kok ini Pak? Ahlan Basahlan. Kabar Habib. Lagi introvert kayaknya kok sendiri. Wah, ngumpul ya. Lagi ngumpul ini. Biasa teman-teman. Ya, jadi aku lagi OTW keliling-keliling Surabaya untuk menapaki jejak-jejak keragaman dalam toleransi dan moderasi di sini. Ini kalian dari mana nih? Ini kita dari komunitas Begandring Surabaya. Begandring? Begandring Surabaya. Apa komunitas apa di Begandring? Komunitas sejarah. Sebenarnya kita berangkatnya dari berbagai macam latar belakang. Ada yang arsitek, ada yang guru, ada yang dosen dan segala macam. Jadi tongkrongan ini juga keragamannya ada ya? Keragamannya ada. Secara agama beragam? Beragam. Mas Levi ini Saya satu-satunya yang keturunan Ambon dan satu-satunya juga yang Nasrani, dan alhamdulillah juga teman-teman welcome aja tuh. Berarti disatukan dengan apa? Kesukaan pada tentang masa lalu. sejarah. Sejarahnya Surabaya. Surabaya khususnya. Khususnya Surabaya. Bonek lah ya. Wah, mantap. Arek Surabaya. Dan karena memang Surabaya ini jejak sejarahnya begitu banyak. Bahkan saya tuh sering bilang bahwa Indonesia itu dimulai dari sini. Tuh, iya kan? Dari rumahnya Cokroaminoto. Cokro. Ada tempat lahirnya Bung Karno. Iya. Karena kita bicara nasionalisme, Islamisme, nilai-nilai apapun berangkat dari kosannya Pak Cokroaminoto. Di sini ada banyak situs sejarah. Ada rumahnya Pak Cokro, Ada rumah Pak Cokro, ada rumah lahir Bung Karno, ada Langgar Dhuwur, ada makam Eropa. Makam Eropa tuh berarti orang-orang Eropa. Belanda. Tidak hanya Belanda. Jadi ada Armenia, ada Skotlandia, ada Jerman, ada Belanda, ada Inggris, ada Orang Jepang. ya. Kalau berbicara keragaman, ya salah satu contohnya di makam itu. Di makam itu ya, keragaman ada di sana. Iya, karena bisa kita lihat backgroundnya yang dimakamkan siapa saja di situ tuh ceritanya termasuk secara agama beragam. Sangat beragam. Ada Yahudi, ya banyak sekali Yahudi, Kristen pasti, Katolik juga ada, penyebar misi Katolik pertama yang di Santa Ursulin itu juga dimakamkan di sini. Yang 40 orang suster itu. Di sini nih beragam sebenarnya. Ada masyarakat dari Bali, yang khususnya orang-orang Singaraja. Rumah mereka di depannya musola, dekatnya rumah lahir Bung Karno itu rumahnya depan musola. Ada adzan qomat juga nggak ada masalah. Padahal mereka secara agama Hindu mungkin. Hindu. Kalau keragaman lain yang bisa dipotret di sini itu apa aja? Di sini ini unik ya. Uniknya itu ada satu tempat yang sebenarnya berdekatan. Ada orang jual OT-OT. OT-OT saya tahu tuh. Nah, OT-OT itu nyoba tapi gorengan iya kan? OT-OT. Jangan Bib. Lo enggak, saya suka OT-OT itu. Jadi gorengan yang dikasih sayur Ya, gitu kan. betul. Biasanya OT-OT tahu berontak.
terus tempe, mendoan, dan lain-lain. dan lain-lain, Pak. Tapi ini OTT-nya berbeda, Bib. Nah, Enggak apa-apa, justru saya cari yang khasnya. Nah, itu kan khas berarti. Gimana kita makan itu? Ini kalau kita mau lihat tempatnya boleh, tapi kalau makan jangan bebas. Kenapa? Nah, karena sebenarnya mengandung sesuatu yang babi. Ada kandungan babinya. Yang tidak dihalalkan. Tidak dihalalkan untuk kita. Betul, Bib. Tapi dia di dekat musola jualannya. Di sampingnya musola, di depannya ada kantornya NU. Nah, kan tapi yang beli non muslim karena banyak non muslim di sana. Tapi nggak ada masalah gitu loh, orang jual begitu yang tidak halal di sampingnya musola tuh ya nggak ada masalah, semuanya juga rukun-rukun saja. Rukun-rukun aja. Jadi itu wujud apa ya, keberagaman, kerukunan dari warga Penele yang ada di sini gitu. Secara umum warga kota Surabaya. Ya, warga kota Surabaya. Surabaya ini penuh dengan inklusivitas. Ya, yang termasuk waktu pertempuran Surabaya itu kan multikultural. Semuanya ikut berperan. Orang-orang Tionghoa dengan palang birunya mereka membantu. Juga sebagian ikut bertempur melawan orang Inggris, TKR Cangkin itu. Orang-orang Laskar Kuomintang itu juga mereka bertempur. Juga banyak dari orang-orang etnis Tionghoa itu yang juga gugur dan tewas dalam pertempuran Surabaya. Berbagai macam suku bangsa yang di Surabaya semuanya bersatu melawan orang-orang Inggris. Jadi mereka itu bukan hanya ada keragaman itu dan hidup bersama, tapi berjuang bersama. Berjuang bersama untuk Indonesia, kolaborasi. Di pidatonya Bung Tomo itu kan sudah jelas. Pemuda-pemuda Ambon, pemuda-pemuda Maluku, pemuda Kalimantan, Sulawesi, Tapanuli, Aceh. Nah, semuanya disebut. Artinya apa? Yang terjadi di Surabaya mulai sudah zaman dulu sudah multi etnis. Tapi ngomong-ngomong tadi itu pemuda, ada loh yang nggak dipanggil sama Bung Tomo. Siapa? Pemuda tersesat. Ngomong-ngomong, walaupun aku nggak mau beli apalagi makan, ya. Tapi penasaran tuh sama cerita tadi. Yang OTT tadi? OTT. Kalau gitu kita OTW ke sana, Bib. Oke, yuk. Dia yang suruh nyobain. Iya, nanti kalau dia kan boleh. Suruh cerita. Iya, enak apa enggak? Ini udah lama buka OTT di sini. Kalau yang ini dari tahun 88, cuma ibu saya jualnya dari Porongnya tahun 60-an. Dari tahun 60-an, tapi kalau yang di sini dari tahun 88. Berarti generasi kedua sih. Yang ketiga. Oh, ketiga ya. Rata-rata yang kita temuin di Surabaya ini generasi ketiga semua. Enak banget ya. Enak banget tuh, sebentar, saya tambah lagi nih. Perjalanan ke Surabaya ini begitu menginspirasi saya. Tak hanya bicara tentang moderasi beragama, tetapi juga kolaborasi yang dilakukan oleh semua kalangan arek-arek Surabaya, termasuk saudara-saudara dari keturunan etnis Tionghoa demi mempertahankan kemerdekaan dan menjaganya hingga hari ini. Saya akan melanjutkan perjalanan menggali cerita baik seputar moderasi beragama di daerah lain. Yuk kita OTW! Madit, orang yang paling kaya nih, kayaknya gundah gulanya. Lo pikir gue diabetes? Kenapa sih, Be? Nanti Babe darah tinggi loh. Babe ini mau zakat, cuman takut Babe saling milih. Sekarang kan udah ada 7 pasti berzakat, Be. Maksudnya apa nih? 7 pasti berzakat itu, Be, agar kita bisa memastikan kemana zakat kita disalurkan, Be. Pastikan legalitas lembaganya, Be. Pastikan layanan amilnya. Pastikan nisab dan bukti setornya. Pastikan transparansi pengelolaannya, Be. Pastikan manfaat zakat bagi mustahiknya, Be. Pastikan pelaporannya dan pastikan audit syariahnya, Be. Gitu. Tuh, Be, dengerin kata anaknya. Nggak sia-sia kan kita sekolahin tinggi-tinggi. Iya, siapa dulu dong babenya. Bang Madit gitu loh. Dengan 7 pasti berzakat, pastikan zakat kita terkelola dengan tepat. Bismillah. Kalian berdua yakin sudah siap menikah? Nah, udah siap, Pak. Sudah melengkapi persyaratan dokumen? Udah dong. Good. Jadi kami bisa nikah besok nih, Pak?
Buru-buru amat, pernikahan bisa digelar secepat-cepatnya 10 hari dari sekarang. Itu pun kalau pendaftaran dokumen kalian sesuai dengan persyaratan. Biayanya bagaimana, Pak? Untuk menikah di luar KUA, ada biaya sebesar Rp600.000 yang nantinya bisa dimanfaatkan bagi pasangan pengantin yang ingin nikah tapi tidak punya biaya. Tapi ingat, kalian berdua wajib ikut bimbingan perkawinan terlebih dahulu. Ingat, sebelum menikah, urus persyaratannya. Ikut bimbingan perkawinan agar siap menikah dan siap membangun keluarga sakinah.